kita semua, salam harmoni. Nah, bagaimana nih keadaan sahabat semuanya? Baik yang di rumah, di luar, atau dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, dalam kesempatan kali ini, kami atau saya bersama rekan-rekan akan menjelaskan mengenai konsep dasar bahan ajar. Nah, kira-kira sahabat di rumah apa ada yang sudah tahu apa itu konsep dasar bahan ajar? Atau mungkin ada yang sudah tahu apa itu bahan ajar? Boleh dong kita diskusi di kolom komentar di bawah supaya nantinya kita bisa menambah wawasan bersama-sama. Nah, untuk yang sudah penasaran, langsung saja nih tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke pembahasan dimulai dari perkenalan anggota-anggota kami yang akan membahas mengenai topik berikut. Langsung saja. Set, biar. Yang pertama ada Bujanggayu Ningrat Pratnyaswari dengan absen 11. Yang kedua ada saya sendiri, Nimade Manika Ratnasari, absen 13. Yang ketiga ada Nimade Nidia Cahyani dengan absen 14. Dan anggota kami yang terakhir, Putu Risma Pratnyandari, absen 16. Nah, karena sudah perkenalan diri, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daftar isi, yaitu tentang apa saja sih yang akan dibahas mengenai konsep dasar bahan ajar. Nah, yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengertian bahan ajar. Yang ketiga, karakteristik bahan ajar. Yang keempat, unsur bahan ajar. Yang kelima, peran bahan ajar. Yang keenam, fungsi bahan ajar. Yang ketujuh, tujuan bahan ajar. Yang kedelapan, manfaat bahan ajar. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada kesimpulan. Oke, karena sahabat semua sudah tahu apa yang akan dibahas pada video kali ini, maka dari itu, pada pembahasan yang pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat menyimak! Seperti yang kita ketahui, pada saat ini masih ada beberapa pendidik yang menggunakan dirinya sendiri sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini tentu menyebabkan siswa cenderung pasif pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, tentu diperlukan adanya inovasi pengembangan bahan ajar untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Pendidik harus memilih, mencari, dan menerapkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ketika bahan ajar dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa dan diterapkan dengan baik dan benar, maka bahan ajar akan menjadi salah satu sumber yang dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai konsep dasar pada bahan ajar, bisa langsung saja simak penjelasan berikut ini. Pengertian bahan ajar menurut para ahli. Pengertian yang pertama adalah menurut Dikmenjur. Nah, menurut Dikmenjur, bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching materials yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar yang kedua adalah menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Pengertian bahan ajar yang ketiga menurut Sujana. Bahan ajar merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar. Pengertian bahan ajar yang keempat menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahan ajar terdiri dari pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Pengertian bahan ajar yang kelima adalah menurut Winkel. Menurut Winkel, bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk belajar dan mencapai tujuan instruksional, di mana siswa harus melakukan sesuatu terhadap sesuatu menurut perilaku tertentu. Dan bahan ajar yang keenam menurut National Center for Vocational Education Research. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah kumpulan materi-materi pelajaran yang disusun dan dikemas secara sistematis, baik berupa cetak maupun non-cetak, yang digunakan dalam proses pembelajaran. Karakteristik bahan ajar sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guruan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 menyatakan bahwa bahan ajar memiliki 5 karakteristik, di antaranya yaitu yang pertama, self-instructional, yaitu bahan ajar yang mampu mengembangkan siswa, mampu belajar sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk memenuhi karakter self-instructional, maka dalam sebuah bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan secara jelas, baik itu tujuan akhir maupun tujuan antara. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar secara tuntas dengan memberikan pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau bagian yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu sub-contents. Sub-contents yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi, sebuah bahan ajar harusnya memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca atau siswa untuk mempelajari bahan ajar tersebut sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang ketiga yaitu stand alone, artinya berdiri sendiri. Jadi stand alone itu artinya bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung dengan bahan ajar lainnya, atau bahan ajar tersebut dapat memaksimalkan proses pembelajaran tanpa bantuan bahan ajar lainnya. Nah, misalkan contoh, guru tersebut mengembangkan bahan ajar e-book. Nah, e-book tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan siswa dan bahan ajar tersebut sudah mampu menunjang dalam proses pembelajaran tanpa bantuan bahan ajar lainnya. Baik, yang keempat yaitu adaptive, yang artinya bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, yang artinya di mana bahan ajar harus memuat materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan siswa atau pembaca terkait perkembangan zaman atau lebih tepatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Sehingga dengan mengembangkan bahan ajar yang berbasis ilmu dan teknologi, siswa juga sekaligus mengetahui teknologi apa saja yang digunakan guru tersebut dalam mengembangkan bahan ajar yang dibelajarkan di dalam kelas. Misalnya, guru mengembangkan bahan ajar berbasis ilmu dan teknologi di dalam pembelajaran di kelas. Misalnya, guru membuat bahan ajar multimedia interaktif. Nah, dalam multimedia interaktif itu selain terdapat adanya visual atau gambar, juga terdapat adanya audio atau suara atau juga dengan bisa dilengkapi dengan video-video. Nah, jadi selain siswa belajar materi dalam bahan ajar tersebut, siswa juga mengetahui teknologi apa saja yang digunakan dalam bahan ajar tersebut, yaitu menggunakan teknologi laptop, atau dalam pemaparan materi di kelas, guru menggunakan teknologi berupa LCD dalam pembelajaran di kelas. Baik, yang kelima yaitu user friendly, yang artinya
Artinya, setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakainya dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginannya. Di bahan ajar tersebut sudah sekiranya memuat materi-materi atau informasi-informasi yang sangat jelas yang akan dibelajarkan oleh siswa. Selain harus mengetahui pengertian dan karakteristik bahan ajar, teman-teman juga harus mengetahui unsur-unsur yang harus ada pada bahan ajar. Menurut Prastawa 2015, terdapat 7 komponen yang berkaitan dengan unsur-unsur pada bahan ajar. Adapun yang pertama yaitu petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini ditujukan kepada pendidik maupun peserta didik. Pada pendidik, petunjuk belajar berfungsi untuk menjelaskan kepada pendidik bagaimana tata cara memberikan materi yang baik dan benar kepada peserta didik. Sedangkan untuk peserta didik, petunjuk belajar ini berfungsi agar dapat menjadi petunjuk pada saat siswa mempelajari materi sehingga siswa bisa memahami isi materi dengan baik dan benar pada bahan ajar. Yang kedua yaitu ada kompetensi yang harus dicapai. Tentu hal ini ditujukan kepada peserta didik. Nah, peserta didik harus menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar, serta indikator pencapaian agar nantinya tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Yang ketiga yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini harus dimasukkan dalam bahan ajar sesuai dengan materi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi pada bahan ajar merupakan inti yang sangat penting dan diperlukan yang ada pada bahan ajar. Selain itu, materi pembelajaran juga harus sesuai dengan indikator dan kompetensi yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada informasi pendukung. Nah, informasi pendukung ini merupakan informasi tambahan yang dapat ditambahkan dalam bahan ajar sehingga siswa dapat menguasai dan memahami materi dengan lebih baik lagi. Unsur kelima yang harus ada pada bahan ajar yaitu latihan-latihan. Latihan-latihan ini dapat berupa tugas maupun proyek yang ditujukan kepada peserta didik dengan tujuan di mana pendidik bisa mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang sudah dipelajarinya yang ada pada bahan ajar. Dan unsur yang keenam yang harus ada yaitu petunjuk kerja. Ketika ada latihan-latihan yang diberikan kepada siswa, tentu harus ada petunjuk kerja, di mana hal ini berisi mengenai tata cara prosedural mengenai bagaimana peserta didik dapat melakukan atau mengerjakan tugas-tugas atau proyek yang diberikan dengan baik dan benar. Adapun unsur terakhir yang harus ada pada bahan ajar yaitu evaluasi komponen. Evaluasi komponen ini ditujukan kepada peserta didik dalam bentuk objektif, esai maupun gabungan keduanya. Tentu hal ini bertujuan agar pendidik dapat mengetahui sejauh mana peserta didik sudah menguasai materi yang dipelajarinya sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan. Sekian unsur-unsur yang harus ada pada bahan ajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai apa sih peran penting dari bahan ajar? Seperti yang kita ketahui, bahan ajar merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran. Nah, bahan ajar juga memiliki peran yang mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Dalam pemanfaatannya juga, bahan ajar memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaannya. Dari ketiga hal ini, inilah yang disebut sebagai peran bahan ajar. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi bahan ajar. Nah, fungsi dari bahan ajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pihak yang menggunakannya dan berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, berdasarkan pihak yang menggunakannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagi pendidik dan bagi peserta didik.
Sedangkan berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama klasikal, yang kedua individual, dan yang ketiga kelompok. Fungsi bahan ajar berdasarkan pihak yang menggunakannya, yaitu bagi pendidik. Ada 5 fungsi. Yang pertama, menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Kemudian yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pendidik untuk aktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, sebagai alat evaluasi pencapaian atau penugasan hasil pembelajaran. Fungsi bahan ajar menurut pihak yang menggunakannya bagi peserta didik ada 5, yaitu fungsi yang pertama, peserta didik dapat belajar mandiri tanpa harus menunggu instruksi guru. Kemudian fungsi yang kedua, peserta didik dapat belajar tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu. Fungsi yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kemampuan penyerapan materi masing-masing. Yang keempat, peserta didik dapat memilih materi yang disukai untuk dipelajari lebih dulu. Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi yang kelima adalah sebagai pedoman peserta didik untuk aktivitas dalam proses pembelajaran. Sekarang kita akan membahas fungsi bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakannya, yaitu klasikal. Ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Kemudian yang kedua sebagai pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, selanjutnya adalah fungsi bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakannya, yaitu individual. Di sini ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kemudian, fungsi yang kedua sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Fungsi bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakannya, yaitu kelompok. Di sini terdapat 2 fungsi. Fungsi yang pertama, proses pembelajaran kelompok dengan memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta sebagai petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Dan fungsi yang kedua sebagai bahan pendukung bahan ajar. Tujuan bahan ajar. Nah, adapun tujuan bahan ajar yaitu terbagi atas 3 diantaranya. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Nah, biasanya kurikulum tersebut berisi rancangan pembelajaran atau pelajaran yang akan diberikan kepada pendidikan dalam satu periode jenjang pendidikan pembelajaran. Baik, yang kedua yaitu memberikan alternatif bahan ajar untuk peserta didik. Yang ketiga yaitu membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi tujuan dari bahan ajar tersebut tidak lain untuk membantu guru memaksimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan bantuan bahan ajar, sehingga baik guru dan siswa akan terbantu dalam adanya bahan ajar dalam proses pembelajaran tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat bahan ajar. Bahan ajar yang kami ambil sebagai satu contoh di sini yaitu media pembelajaran. Kami mengutip pendapat dari 2 ahli yaitu Ken and Dayton pada tahun 1985 mengungkapkan ada 8 manfaat dari bahan ajar yaitu media pembelajaran, yang dimana yang pertama
penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Seperti yang kita ketahui, dalam satu kelas tentu peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda seperti auditori, visual maupun kinestetik. Nah, untuk menyeragamkan penyampaian materi dari beragamnya peserta didik di satu kelas itu, kita bisa memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Seperti yang kita ketahui, pada model pembelajaran konvensional seringkali guru menggunakan metode ceramah yang tentu dalam pembelajaran abad 21 ini atau dalam perkembangan zaman ini sangat kurang diminati oleh peserta didiknya tentu. Baik, sehingga dengan media pembelajaran, proses pembelajaran bisa disampaikan dengan lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana pembelajaran konvensional biasanya mengandalkan guru dengan metode ceramah, tapi dengan media pembelajaran atau bahan ajar ini, guru juga bisa membuat siswa lebih aktif yang menyebabkan pembelajaran menjadi interaktif. Kemudian yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Mengapa demikian? Nah, karena media pembelajaran seperti yang kita ketahui dapat dilihat berulang-ulang. Dengan zaman yang sekarang ini bisa dilihat dari beberapa media seperti YouTube atau sumber-sumber lainnya, sehingga tanpa menunggu guru yang menjelaskan materi, siswa sudah bisa melihat sendiri materi pembelajaran dengan mencari di berbagai sumber. Maka dari itu jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Selanjutnya yang kelima, kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena berbeda dengan peserta didik yang hanya membaca, dengan media pembelajaran kita juga bisa membantu peserta didik untuk lebih aktif dan berpengalaman dalam menerapkan teori-teori yang sudah diajarkan, sehingga kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan dan meningkatkan daya ingat juga tentunya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, adapun manfaat bahan ajar yang lainnya, yang keenam, yaitu proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana peserta didik bisa mengakses sumber belajar atau bahan ajar dimanapun mengenai apapun yang ingin diketahui dari gadget atau dari gawai yang sudah dimiliki. Seiring berkembangnya teknologi, guru juga tidak perlu menunggu untuk kapan memberikan materi, sementara siswa juga bisa diarahkan untuk mencari materi sendiri melalui gawai masing-masing. Yang ketujuh, sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Nah, dari yang ketujuh ini, sikap positif dapat dikembangkan dari bagaimana siswa memperhatikan media pembelajaran. Dan yang kedelapan, yang terakhir, peran pendidik dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Melalui media pembelajaran, tentu guru tidak hanya semena-mena sebagai fasilitator saja, tapi bagaimana juga guru bisa menciptakan medianya sendiri tanpa berpatokan dengan sumber-sumber yang telah ada. Kita sebagai calon guru tentunya harus bisa membuat media pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik kita sendiri, karena kita yang paling tahu bagaimana karakter dari peserta didik kita. Jadi jangan hanya kita berpatok untuk menggunakan media pembelajaran yang sudah ada, tapi bagaimana guru juga berinovasi dan lebih produktif dalam menciptakan media pembelajarannya sendiri. Baik, karena sudah di penghujung, itulah tadi penjelasan mengenai konsep dasar bahan ajar yang dapat kami sampaikan, dari pengertian sampai manfaat dari bahan ajar itu sendiri. Bagaimana nih sahabat-sahabat? Sudah paham belum apa yang dimaksud dengan bahan ajar itu sendiri? Nah, kalau ada yang belum paham, bisa kembali diulangi videonya atau mencari sumber-sumber lainnya. Dan kalau yang sudah paham, yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Tapi sebelum saya akhiri video berikut ini, ada pun yang saya ingin sampaikan, yaitu kesimpulan dari hal-hal yang sudah kita bahas hari ini. Pengertian bahan ajar adalah kumpulan dari materi-materi pembelajaran yang disusun dan dikemas secara sistematis, baik berupa cetak maupun non-cetak,
cetak yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar dibagi menjadi 5, yaitu self-constructional, kemudian ada self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptive, dan yang kelima user-friendly. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur bahan ajar dibagi menjadi petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, petunjuk kerja atau lembar kerja, latihan-latihan, isi materi pembelajaran, dan informasi pendukung. Ada 6. Dan yang keempat, peran bahan ajar merupakan salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. Dan bahan ajar juga memiliki peran dalam mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Dalam pemanfaatannya, bahan ajar memiliki beberapa fungsi, tujuan, dan kegunaan. Selanjutnya, yang kelima, fungsi bahan ajar dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pihak yang menggunakannya, dan yang kedua, strategi pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang keenam, tujuan bahan ajar dibagi menjadi 3, yaitu untuk memenuhi semua kebutuhan anak didik, yaitu membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk peserta didik dan memudahkan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh, manfaat bahan ajar dibagi menjadi 8, yaitu yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di mana penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran juga dapat ditingkatkan, peran pendidik dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. 8 manfaat ini dikemukakan oleh Camp and Dayton pada tahun 1985. Nah, itu dia tadi pembahasan kami mengenai konsep dasar bahan ajar. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh sahabat-sahabat semua ya. Apabila ada kesalahan dalam kami ketika menjelaskan, dan apabila ada yang tidak berkenan di hati sahabat semuanya, mohon bisa dikoreksi dan diberi kritik dan saran di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.